Tapi dalam wawancara Pak Prabowo dengan beberapa jurnalis kemarin, Pak Prabowo bilang bahwa yang demo-demo kemarin itu ada dalangnya. Pak Prabowo salah. Garis bawahi, silahkan. Pertama, kalau demo itu ada dalangnya, ya tentu saja. Siapa dalangnya? Pak Prabowo sendiri. Dan teori konspirasinya adalah Amerika Serikat sekarang sedang mengobok-obok dan mengacak-ngacak Indonesia karena Indonesia tidak nurut pada Amerika Serikat. Tapi kemarin saya juga baca di berita gitu kan, nanti beritanya bisa ditampilin, katanya utang Indonesia sampai hari ini tuh 7.000 triliun. Bahaya nggak tuh? 21.000 triliun. Yang bener 21.000. Nah, kaget kan? Pak Prabowo khususnya ya, sumber telinganya dibuka, jangan hanya mau mendengarkan informasi dari satu sumber saja. Apa hubungan hantu dengan kejadian tahun 98? Hubungannya adalah ketika terjadi krisis ekonomi, PHK massal, nyari kerja susah, harga barang-barang itu pada naik dan terjadi kerusuhan di mana-mana. Itulah yang masih menghantui kita sampai hari ini. Bagaimana rasa trauma yang mendalam seakan-akan belum usai dan membayang-bayangi serta menghantui. Nah, mudah-mudahan gue salah ya, karena belakangan gue baca banyak banget berita yang bilang seakan-akan akan terjadi krisis ekonomi lagi, seperti tahun 98. Nah, kebetulan ini kawan lama yang udah lama nggak ke podcast. Halo Kang Guru. Halo. Makasih nih datang di spesial episode Om Mamat ini. Oh gitu ya, ada edisi spesial. Betul, edisi Tadi spesial. Tadi Akang bilang apa? Semoga apa yang saya katakan itu salah. Betul. Gitu yang dikatakan? Iya. Ya, memang salah. Karena krisis ekonomi bukan akan terjadi, tapi sedang terjadi sekarang. Jadi krisis ekonomi sekarang, rupiah 17.000 rupiah dan seterusnya, krisis ekonominya sudah terjadi. Yang belum terjadi itu adalah krisis-krisis yang lebih besar yang mungkin akan menyusul dalam waktu dekat. Termasuk juga krisis pemerintahan. Jadi dengan kemarin rame-rame kebijakan Donald Trump naikin tarif, terus berita PHK massal di mana-mana, itu menurut Akang kita udah krisis ekonomi. Kita krisis yang menyebabkan kita tidak terlalu sadar dengan krisis itu adalah TikTok. TikTok menghibur kita, TikTok lucu-lucuan di short YouTube dan sebagainya, kita lucu-lucuan di situ. Kita tidak sadar bahwa sebenarnya bagian terbesar dari rakyat Indonesia sekarang menderita. 60% rakyat Indonesia masuk kategori miskin, susah untuk makan, bingung mencari nafkah ke depan harus seperti apa. Itu adalah fakta. Bahwa sekarang puluhan ribu karyawan sudah di PHK, itu adalah fakta. Bahwa ada begitu banyak, puluhan ratusan bahkan, pabrik-pabrik di Indonesia gulung tikar, itu juga adalah fakta. Bahwa sejak Pak Prabowo diangkat sebagai presiden, IHSG sudah turun lebih dari 20%, itu juga adalah fakta. Bahwa semakin sedikit lapangan pekerjaan yang bisa disediakan sama pemerintah, 16 juta berbanding 2 juta sekarang, kurang dari 2 juta, itu juga adalah fakta. Bahwa sekarang rumah tangga di Indonesia banyak yang turun tahta dari ekonomi menengah menjadi ekonomi bawah, itu fakta. Bahwa bagian besar rakyat Indonesia sekarang makan tabungannya sendiri, uang tabungannya sendiri, itu juga adalah fakta. Jadi dengan begitu banyak fakta yang ada, kita bisa menyebut bahwa Indonesia sekarang sudah krisis. Apalagi kurs psikologis kita sudah tembus 17.000 rupiah. Jadi apa ekonomi sekarang itu udah segenting kayak tahun 98? Satu-satunya yang dibutuhkan untuk akhirnya memicu seperti yang terjadi pada 98 adalah adanya tokoh sentral oposisi. Satu itu aja, sekarang kita belum ada. Kalau itu udah ada, kita akan mengalami krisis ekonomi 98, krisis multidimensi 98. Jadi gini Kang, semua hal yang
memicu krisis 98 itu sekarang sudah terjadi. Semua hal. Dalam dan luar negeri. Semua hal sudah. Jadi misalkan krisis 98 itu dimulainya dari mana? Dari Thailand merembet ke Indonesia. Ini juga Indonesia merembet dari Thailand ke Indonesia. Dan biasanya baru ketahuannya di bulan Maret. Kemarin bulan Maret itu ketahuan banget. Biasanya bulan Maret. Kenapa? Nanti kita bahas. Dan kemudian ujung-ujungnya adalah semua indikasi-indikasi ekonomi kita melambat atau jatuh dan seterusnya, itu juga sudah menjadi fakta. Tapi yang menyebabkan krisis ekonomi 98 itu berubah menjadi krisis multidimensi, pada waktu itu ada pimpinan oposisi yang kuat. Katakanlah Pak Amin Rais. Dan kemudian membawa Gus Dur, membawa Ibu Megawati, dan itu menjadi simbol-simbol perlawanan terhadap Pak Harto. Sekarang, simbol itu belum ada. Kalau itu sudah ada, selamat datang krisis ekonomi 2025. Tapi dalam wawancara Pak Prabowo dengan beberapa jurnalis kemarin, Pak Prabowo bilang bahwa yang demo-demo kemarin itu ada dalangnya. Pak Prabowo salah. Garis bawahi, silakan. Pertama, kalau demo itu ada dalangnya, ya tentu saja. Siapa dalangnya? Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo yang membuat ekonomi Indonesia itu sekarang ada dalam situasi yang buruk. Kenapa seperti itu? Karena Pak Prabowo itu dia tidak melihat realitas di masyarakat. Dia melihat dan mendengar dari pembisik-pembisik di sekitarnya. Misalkan, nah itu tokoh-tokoh yang selama ini menjadi mata dan telinga Pak Prabowo. Pak Prabowo sendiri gak lihat apa yang terjadi di masyarakat. Pak Prabowo kalau misalkan melihat apa yang terjadi di masyarakat, kaget Pak. Jadi Pak Prabowo itu tidak melihat. Karena Pak Prabowo itu adalah orang yang terbiasa dikhianati di zaman dulunya, sehingga dia hanya mau mendengar orang-orang terdekatnya saja. Saya nggak tahu kenapa seperti itu, tapi begitu kurang lebihnya. Nah, karena itu, maka ketika rakyat Indonesia minta, Pak kami lapar, Pak kami susah, Pak kami tidak dapat lapangan pekerjaan. Apa yang dikatakan oleh Pak pemerintah dan Pak Prabowo? Kata siapa Indonesia gelap? Menurut penelitian dari geng saya sendiri, tahun 2025 Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar nomor 4 di dunia. Itu kata Pak Prabowo. Dari siapa? Ya dari pembisik-pembisiknya itu. Jadi saya tidak menyalahkan Pak Prabowo, saya menyalahkan kenapa beliau ketergantungan sama para pembisik itu yang tidak, yang menutupi fakta yang terjadi di masyarakat. Makanya pas kemarin wawancara, gak ada yang nyambung. Menurut Akang tuh? Mana yang nyambung? Jadi ketika misalkan Pak Prabowo, bahkan ada Pak Prabowo dikatakan sama penanya, Pak Prabowo syukurlah sekarang tidak menggunakan banyak buzzer ya. Pak Prabowo jawabnya apa? Hah? Buzzer? Apa itu buzzer? Dia gak tahu apa yang diperbincangkan oleh masyarakat. Masyarakat itu sekarang sedang membicarakan semua yang pro terhadap pemerintah langsung disebut buzzer. Itu artinya opini publik, opini yang bertransaksi dan bersirkulasi di negara Indonesia. Sebanyak itu orang ngomong buzzer, sebanyak itu orang mencap buzzer, Pak Prabowo gak tahu buzzer itu apa. Oh itu pembisik, ya saya nggak pakai lah. Dia baru ngeh di situ. Dia bukan soal pakai atau nggak pakai buzzer, dia nggak tahu apa yang menjadi opini publik. Sehingga ketika dikatakan Indonesia sekarang lagi kelaparan, wah anjing menggonggong, kita maju terus. Nggak nyambung sama apa yang terjadi di masyarakat. Makanya saya tidak menyalahkan Pak Prabowo dalam hal ini untuk mengambil kebijakan. Saya salahkan kenapa Pak Prabowo begitu percaya sama orang-orang terdekatnya. Padahal orang terdekatnya kayak dia punya cacat politik tertentu atau tidak, atau mencoba untuk menghalang-halangi realitas untuk bisa diakses sama Pak Prabowo, kan kita tidak tahu. Jadi menurut Akang bahwa demo itu ya dalangnya memang karena keresahan masyarakat begitu ya? Keresahan masyarakatnya dimulai dari mana? Demo Indonesia habis-habisan sekarang itu dimulainya dari Gibran diangkat, demo. Kemudian Kaisang mau diangkat, Indonesia biru, darurat biru, demo lagi. Kabur aja dulu, demo lagi. Kemudian Indonesia gelap, demo lagi. Sekarang RUU TNI gelap lagi. Dari semua isu itu, mana yang tidak disebabkan oleh pemerintah? Mana yang tidak disebabkan oleh Pak Prabowo Subianto? Dari semua yang tadi itu. Pemilihan Gibran dari Pak Prabowo.
kabur aja dulu ya karena sulitnya untuk mendapatkan lapangan pekerjaan di sini. Iya kan, dari pemerintah juga. Jadi semuanya dari Pak Prabowo. Jadi dalangnya itu adalah Pak Prabowo sendiri. Tapi ini ada yang menarik juga gitu Kang ya. Kemarin sempat viral juga gitu ya, bahwa katanya salah satu dalang nih dari berita-berita yang beredar krisis ekonomi itu George Soros. Bukan dalang, penyusup. Penyusup tuh gimana? Dia akan selalu datang ke tempat di mana dia punya potensi dapat keuntungan yang besar. Jadi George Soros itu datang ke Cina, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini Cina ekonominya sehat. Datang ke India, ya nggak dapat potensi yang besar karena ya ekonominya di sana baik-baik saja. George Soros hanya bisa menghancurkan ekonomi sebuah bangsa ketika negara itu memang sudah tidak lagi memiliki imun dari ekonominya gitu. Jadi Soros itu adalah seorang kapitalis radikal gitu, yang dia tidak percaya soal etika dalam ekonomi. Dia nggak percaya itu. Dia percayanya adalah ya invisible hand atau yang semacam itulah. Pokoknya ya inilah gerak ekonomi, inilah gerak pasar. Dia minta tuh kan kayak gitu pikirannya. Jadi kalau misalkan ada yang lagi lemah letih lesu kurang bertenaga seperti Indonesia, ya dia datang ke sini. Yang sebenarnya juga itu setengah teori konspirasi, dalam arti yang datang ke Indonesia bukan hanya Soros, tapi banyak sekali pengusaha-pengusaha di belakang yang bahkan lebih berbahaya daripada Soros. Soros itu sekarang sudah mau mati lah ya, udah tua gitu. Udah mau jadi hantu Kang. Ya, tapi di belakang-belakangnya memang masih banyak, dan itu benar mereka berusaha. Jadi nanti itu benar itu? Benar. Jadi mereka menunggangi itu benar. Kenapa? Karena gini nih, kalau misalkan Indonesia lagi jatuh, saham kan pada turun, mereka borong. Nanti kalau ekonomi udah membaik, udah jadi milik mereka. Itu kan pikiran kapitalis yang paling simpel gitu kan. Ya seperti Black Wednesday di Inggris ya? Ya, itu Soros, itu kerjaannya Soros, ya kurang lebihnya kayak gitu. Jadi spekulan berarti juga menunggangi gitu ya? Mereka sudah bukan lagi spekulan sih, mereka sudah beraksi, mereka sudah turut campur. Jadi ketika melihat Indonesia dalam kondisi koyak seperti ini, ya bisa aja mereka justru menjadi pembisik-pembisik Pak Prabowo secara tidak langsung. Biar ekonominya makin hancur dan kemudian mereka dapat keuntungan. Jadi bisa dibilang ada juga mungkin nih, kalau menurut Kang Guru, pengkhianat di sekitar Pak Prabowo. Ya, kita buka dugaan itu kan, kemarin Tempo juga menyebutkan bahwa Pak Dasko itu terindikasi atau mungkin terlibat pada judol. Nah, judol itu kan sebenarnya merusak ekonomi Indonesia sampai level terbawah. Jadi Indonesia dulu tahun 2008 itu kan dihantam krisis ekonomi yang besar, kan sebenarnya dihantam, tapi ekonomi Indonesia itu kuat. Karena apa? Karena pada waktu itu yang menyelamatkan ekonomi Indonesia adalah sirkulasi uang di bawah. Tukang dagang gorengan, ya kan, tukang bala-bala, YouTuber kayak Akang gitu. Nah, itu kan memutarkan ekonomi. 2008 Akang belum ya? Belum jadi YouTuber ya. Nah, ya masih SMA saya. Oh iya, ujang kampak lah katakanlah ya. Nah, itu ekonomi Indonesia itu masih bertahan karena apa? Kalau walaupun di atasnya digonjang-ganjing, ekspor impor kita itu koyak dan sebagainya pada tahun itu, tapi kita bisa bertahan. Yang anehnya adalah bapak-bapak pemerintahan mengatakan bahwa ini gara-gara tim ekonominya ahli. Bukan tim ekonominya ahli, Pak. Tapi itu gara-gara ya rakyat masih mau bertransaksi. Nah, sekarang rakyat dijatuhkan dengan judol. Judol itu sampai 110 triliun setahun. Karena banyak duitnya ke sana larinya jadinya. Iya. Bukan maksudnya bukan berputar dalam bisnis, tapi larinya ke sana. Larinya ke Kamboja. Jadi ini kayak mirip kayak Pablo Escobar dulu ya. Uang Amerika tuh larinya karena kokain ke Kolombia gitu. Nah iya. Tapi ini judol gitu. Judulnya. Wow. Nah, bayangkan seandainya, ini saya tidak menuduh ya, tapi seandainya ternyata judul itu dikendalikan oleh orang dalam dan dekat sama Pak Prabowo, ngeri banget. Berarti memang pengkhianatnya ada dari dalam. Misalkan itu tidak menuduh gitu ya, maksudnya. Ya kita nggak nuduh, kita kan harus cari aman kan. Betul. Misalkan itu ya. Nah, tapi mungkin ini paralel sama Erjal Sastro juga nanya gitu kan ya, maksudnya emang apa sih yang dilakuin si George Soros gitu ya untuk menghancurkan ekonomi pemerintahan Pak Prabowo gitu?
Jangan pikirkan George Sorosnya, itu hanya simbol dari konspirasi. Dia mungkin terlibat, mungkin tidak. Tapi yang biasa dia lakukan itu adalah yang dulu dia lakukan, yang modus sederhananya dia. Jadi ceritanya gini Kang, Indonesia misalkan harus bayar utang ke satu negara. Bayar utangnya itu kan wajib pakai dolar. Transaksi itu kalau nggak pakai dolar diserang Kang. Harus pakai dolar. Nah, kalau nggak kayak Irak loh, kayak Libya loh, kayak gitu diserang sama Amerika Serikat. Amerika Serikat tuh ke semua negara harus pakai dolar. Kalau tidak diserang. Nah, Indonesia mau bayar hutang jatuh tempo pada bulan April katakanlah. Ya misalkan ya. Nah, dia butuh dolar kan untuk bayar. Jadi dia tukar nilai rupiah yang dia punya untuk membeli dolar. Beli dolar pakai rupiah. Nah, yang dilakukan oleh Soros adalah sebulan 2 bulan sebelum Indonesia mau beli dolar, dia borong dolar. Pas Indonesia mau beli, lah kok dolarnya tinggal dikit. Kalau dolarnya dikit, akibatnya apa? Kalau sesuatu yang mau kita beli, tapi tinggal dikit, kita akan melakukan apapun demi mendapatkan itu. Artinya apa? Dia naik, dolarnya naik. Wih, pas dolarnya udah naik, Indonesia kelabakan, aduh butuh dolar, please butuh dolar. Nah, George Soros, ya udah nih, gua kasih nih, tapi harganya udah segini ya. Nah, kayak gitu. Itu penyederhanaannya begitu, bahasa bayinya lah seperti itu, kurang lebihnya. Nah, Soros itu melakukan, Soros atau tokoh-tokoh kapitalis radikal yang lain itu melakukan hal yang seperti itu. Indonesia sekarang lagi punya utang, lagi kepepet, lagi fakir miskin, lagi butuh sesuatu untuk membayar utang 700 T setahun, bunganya doang, harus pakai dolar. Ya udah sama dia, dolarnya ambil, Indonesia chaos. Atau dia hancurkan pasar saham di Indonesia. Pasar ya kayak tadi itu demo-demo dia susupi. Dia bukan jadi dalangnya, tapi dia menyusup, cari-cari kesempatan, cari-cari cara untuk membuat demo itu terkesan lebih mengerikan dan arahnya dibelokkan ke sana ke sini. Ya tentu ini dilawan sama mahasiswa. Penyusup itu selalu ada dan ada perlawanannya. Tapi kalau misalkan sudah seperti itu muncul ke media, orang-orang investor jadi wah tidak percaya lagi sama situasi kondisi di Indonesia. Akhirnya mereka jual saham di Indonesia kan, jualin di Indonesia. Gak apa-apa, murah juga, yang penting duit gua nggak boncos gitu kan. Dia pindahkan aset misalkan ke Singapura, ke Vietnam dan sebagainya. Nah, kan saham jatuh itu, nah dipulungin tuh sama tokoh-tokoh kayak George Soros itu. Jadi misalkan awalnya saham, nah itu perbankan di Indonesia semuanya udah jatuh. Sekarang semua perbankan tuh jatuh sekarang. Jadi jatuh nilai sahamnya? Jatuh, sekarang tuh udah jatuh. Nah misalkan awalnya 10.000 jadi 1.000 gitu kan. Nah 1.000 itu kan jadi receh buat mereka. Nah sama mereka dibeliin semuanya. Pas ekonomi udah membaik, lah kok asetnya udah pindah tangan ke mereka semua. Tapi bank jatuh itu ada faktor kayak Danantara juga nggak sih? Ada. Kemarin itu orang-orang saham tuh khawatir sama Danantara. Bukan sama sistemnya, sistemnya bagus. Tapi soal siapa yang menangani Danantara itu. Kan yang nanganin Danantara itu, kita bahkan sampai ngerekrut orang-orang dimasukin ke Indonesia gitu. Kata Pak Prabowo kemarin kan, ya mereka itu kan orang-orang yang bisa gratis bekerja untuk Indonesia gratis. Ya gak gratis juga Pak kalau mengelola duit 1.000 sekian triliun atau 11 sekian ribu triliun, ya itu gak gratis. Mereka dapat akses terhadap ekonomi yang bahkan jauh lebih besar lagi gitu. Misalkan gini Kang, Akang ditawarin jadi komisaris BUMN atau direktur BUMN, tapi jangan minta gaji ya. Ya Akang mau lah, karena dari situ Akang bisa morotin dari berbagai sisi gitu. Hanya dengan ditempatkan jadi direktur aja, Akang tuh bisa melakukan banyak hal gitu. Karena power tadi. Iya, karena power. Bapak misalkan jadi presiden, saya jadi presiden, gak usah bayar saya ikhlas buat rakyat, gak usah saya dibayar, misalkan seperti itu. Tapi kan saya memiliki akses terhadap semua pengetahuan di negara ini. Misalkan di sana mau buka pintu tol, gak ada orang yang tahu. Akhirnya dia beli, karena dia presiden, dia tahu. Ya udah, saya beli tanah di sini. Tanah harganya 1.000, pas sudah dibuka pintu tol, dijual sama dia jadi 100.000. Dia untung 100 kali lipat.
nggak usah dibayar. Saya mohon maaf, dengan lugunya dikatakan mereka mau kok tanpa dibayar. Ya iya, mereka mau tanpa dibayar karena akses mereka terhadap pengetahuan ekonomi dan akses mereka terhadap kekuasaan ekonomi itu terbuka lebar. Justru mereka yang harus bayar ke kita pun mereka masih mau. Ya, kok alasan sederhananya adalah karena mereka ikhlas membantu Indonesia tanpa mau dibayar. Iya ya. Tapi kemarin saya juga baca di berita gitu kan. Nanti beritanya bisa ditampilin. Katanya utang Indonesia sampai hari ini tuh 7.000 triliun. Bahaya nggak tuh? 21.000 triliun. Yang bener 21.000. Nah kaget kan? Nah jadi kita nggak tahu mana yang benar, tapi yang jelas bahkan pada data-data sedetail itu pun kita nggak punya kejelasan. Nah silahkan mana yang benar sebenarnya? Nggak ada yang jelas. Kita tuh nggak punya data yang pasti dan jelas. Makanya jangankan sampai data sebesar itu, fakir miskin siapa yang harus dikasih BLT pun malah kadang-kadang masih diberikan kepada orang kaya atau orang yang sudah meninggal, saking lemahnya pendataan kita. Nah, jadi kalau misalkan tadi akan ngomong bahwa utang Indonesia itu sekitar 7.000 triliun itu aman atau tidak, kalau memang benar 7.000 triliun itu aman. Tergantung nanti kita lihat bentuk utangnya itu dalam bentuk seperti apa gitu kan. Kebanyakan juga utangnya ke dalam negeri sendiri gitu ya, mungkin memang relatif aman. Tapi utang yang tidak kita ketahui, nah ini yang bahaya. Banyak beredar berita juga tentang PHK massal. Nah, dengan kemarin kebijakan-kebijakan baru dari Donald Trump, mungkin nggak PHK makin massal makin besar? PHK massalnya itu terkait dengan ekspor impor. Tapi yang jelas ini tidak secara langsung terhadap PHK massal ya. Ini tuh sebenarnya PHK massal itu bukan gara-gara Amerika Serikat, tapi gara-gara Cina. Karena mereka membanjiri Indonesia dengan produk-produk mereka yang sangat-sangat murah. Dan konsumen di Indonesia ya gak mau untuk beli yang mahal gitu. Akan misalkan beli di Shopee, di Tokopedia, kan milih yang paling murah kan? Iya. Cari yang diskon juga. Iya, cari yang diskon juga. Nah, ini handphone saya tuh. Handphone saya tuh casingnya saya beli tuh 125.000. Hanya gara-gara casing iPhone. Jadi 120.000. Datang ke Cina kan berapa harganya? 1.000 perak. Nah 1.000 perak dijual ke Indonesia sama orang Indonesia dijual 20.000 aja. Udah langsung. Tapi kan yang produk Indonesia ketar-ketir kan. Ya kita mau jual dengan harga berapa? Ini kaos kayak gini, baju kayak gini. Ini teman saya nih punya konveksi Finland, dia ketar-ketir, dia ngambil bahannya dari mana? Kalau misalkan bahan yang di Indonesia itu harganya 10.000, yang di Cina tuh 1.000. Nah, habis kan dari situ. Nah sekarang perang dagang lawan Amerika Serikat dalam tanda kutip ya. Sebenarnya Amerika Serikat itu mau menghukum Indonesia karena Indonesia melakukan ya sesuatu yang tidak disenangkan sama Amerika Serikat itu. Nah itu penyebabnya kemungkinannya macam-macam gitu. Ada urusan dengan BRIC, ada urusan dengan defisit keuangan di Amerika Serikat yang itu juga di dalam negeri Amerika Serikat dipersengketakan dan sebagainya. Tapi intinya adalah kita tuh sekarang PHK massal besar-besaran gara-gara kita ketergantungan sama produk asing untuk semua hal. Jadi kalau misalkan perusahaan asing itu marah, cabut dari Indonesia, PHK. Kalau misalkan, iya kan? Kalau misalkan kita bertahan, produk lokal misalkan bertahan, tapi kan harus bersaing dengan yang Cina tadi itu, ya kalah juga, PHK juga. Atau misalkan pabrik-pabrik itu sudah maju, sudah melesat, didatangin tukang pajak, bangkrut, PHK juga. Iya, jadi kita tuh punya banyak sekali skenario yang menyebabkan perusahaan bangkrut. Yang paling kasihan itu kan yang di Cirebon itu kan. Perusahaan didemo sama pegawainya. Malah tutup beneran. Ya akhirnya demo lagi balik. Adain lagi. Ya gak bisa gitu. Tapi intinya adalah kita tuh adalah negara yang disengaja oleh pejabat-pejabat kita untuk ketergantungan sama negara asing. Menurut Akang begitu? Beras misalkan Kang. Beras itu dari petani kita.
Setiap kita musim panen, pejabat-pejabat kita sengaja impor beras. Jadi menyebabkan apa? Si petani pas mau jual gabah, mau jual beras, lah harganya udah jatuh karena udah dibanjiri sama produk impor. Jadi akhirnya apa? Ya mereka miskin seumur hidup. Akang tuh misalkan punya usaha. Katakanlah nama usahanya itu adalah RJL5, konten kreator YouTube. Akang tuh lagi dipantau sama oknum pajak. Nah, Akang enggak ini dipantau. Nanti ketika sudah ada jumlah di mana Akang nggak bisa bayar, baru mereka datang. Pak, ini pajaknya, ini tagihannya, dan ini dendanya. Bingung kan? Aduh gimana? Ya akhirnya datang aja ke konsultan pajak Pak, ke kami nanti bisa diginiin. Akang bangkrut kan. Jadi harusnya pajak itu dibayar tiap tahun misalkan dan mereka harus memperingatkan. Tapi mereka tuh nunggu sampai Akang tuh nanti dendanya lebih besar dan Akang nggak sanggup untuk bayar, baru nanti kong kali kong sama mereka. Bisa diperas sama konsultan pajak, bisa diperas atau Akangnya bangkrut. Iya, tapi saya udah bayar pajak, insya Allah aman ya. Gak aman. Gak ada yang aman dengan pajak karena itu hitungannya sastra, bukan hitungan kalkulasi. Oke, ini menarik juga kalau kita bahas ya. Jadi kalau lihat sekarang pertarungan geopolitik itu, kira-kira yang bakal menang Cina apa Amerika? Ini pertaruhan yang besar ya. Gak tahu Cina atau Amerika. Tapi gini, kalau Amerika kalah, Amerika bakal nyerang secara militer. Jadi perkiraan tuh tahun 2027 Amerika bakal bikin perang besar melawan Cina. Sebab itu adalah titik di mana Cina itu akan mengungguli Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat harus menghentikan Cina di tahun itu, antara tahun 2027 sampai 2037 lah, antara sekitar tahun itu. Karena perkembangan kekuatan militer Cina itu pesat sekali, luar biasa. Itu berkali-kali. Dia setahun bisa dapat satu Inggris gitu. Seluruh armada yang dimiliki Inggris itu bisa didapatkan sama Cina dalam waktu 1 tahun. Sekarang jadi percepatan kekuatan itunya tuh sebesar itu Cina tuh. Nah, jadi Amerika Serikat tuh harus bikin sebuah perhitungan gimana caranya untuk tidak terjadi perang itu. Makanya harus melemahkan ekonomi Cina selemah-lemahnya. Tapi kalau ekonomi Cina terus berkembang dan terus mengungguli akhirnya Amerika Serikat, itu kan nggak mungkin. Maka potensinya adalah Amerika Serikat akan menyerang Cina melalui Taiwan. Jadi dia akan memprovokasi Cina di Taiwan, kemudian Cina akan nyerang Taiwan, dan kemudian Amerika Serikat akan terjadi di situ dan terjadi perang besar. Nanti Amerika Serikat akan ngajak Jepang, akan ngajak Filipina, akan ngajak Australia, kemudian Cina akan ngajak Rusia untuk berperang di situ semuanya. Nah, itulah yang salah satu skenario yang ditawarkan oleh para akademisi tentang terjadinya perang dunia ketiga. Nah, Indonesia ada di tengah-tengah kan? Tengah-tengah ini maksudnya gimana? Cina, Taiwan di utara kita, tapi Amerika Serikat bakal nyari kawan dari Jepang, dari Filipina, dan dari Australia, plus Selandia Baru. Wih, ya Indonesia di tengah-tengah kan. Jadi kita nanti akan lihat mereka tiap hari lewat gitu, kayak gitu. Kalau prediksi akan posisi kita saat itu di mana? Posisi kita di antara 2 benua dan 2 samudra. Bukan geografis, maksudnya kondisi kita tahun 2007 secara militer, secara ekonomi. Kita sangat-sangat lemah, Kang. Jadi kalau krisis ini berlanjut sih, puncaknya kalau tidak ada aral melintang, puncaknya itu justru 2027. Oh, bukan 2030 itu ya? Bukan. Ya, yang didengung-dengungin orang itu. Ya bisa aja itu tahun 2030, tapi ya puncaknya kayaknya 2027 gitu, di mana ya kita akhirnya pas lagi krisis-krisisnya Amerika Serikat dan Cina perang gitu. Ya mungkin itu menguntungkan kita kalau kita pinter. Karena kita kan bahasa politiknya itu adalah kita tuh adalah ikan kecil yang berenang di tengah-tengah hiu besar. Gimana caranya agar mereka bisa saling gigit, bisa saling memakan, tapi kitanya aman di antara mereka. Nah, itu yang seharusnya dipikirkan oleh orang-orang di dalam istana itu. Cuman kemarin yang anehnya itu adalah Pak Prabowo langsung menegaskan kami gabung BRIC. Saya belum tahu pertimbangannya seperti apa, tapi ini kan berarti menegaskan bahwa Indonesia tuh gabung ke blok Cina. Iya.
blok Cina, blok Rusia gitu kan, dan ini akan menjadi musuh Amerika Serikat. Dan kalau misalkan begitu, salah satu masalah yang besar itu adalah BRIC itu bukan fakta pertahanan, tapi dia adalah fakta ekonomi. Dalam fakta pertahanan, kalau misalkan satu negara diserang, maka negara yang lain ikut nyerang, ikut membantu. Tapi kalau misalkan fakta ekonomi, kalau satu negara diserang, maka yang lain say goodbye. Amerika Serikat nyerang Cina, Cina bisa bertahan. Amerika Serikat nyerang Rusia, Rusia bisa bertahan. Amerika Serikat nyerang Indonesia, dikasih bersin aja kita langsung perang saudara. Dan teori konspirasinya adalah Amerika Serikat sekarang sedang mengobok-obok dan mengacak-ngacak Indonesia karena Indonesia tidak nurut pada Amerika Serikat. Karena semua negara-negara yang tidak menggunakan dolar, negara-negara kecil, negara-negara kroco yang tidak menggunakan dolar, maka mereka akan diserang secara militer ketika mereka memutuskan berkhianat pada dolar. Jadi kenapa Irak diserang tahun 2003? Karena menyembunyikan senjata pemusnah massal, bohong. Karena Irak pada waktu itu memutuskan untuk tidak mau bertransaksi minyak dengan dolar gitu. Ya ujung-ujungnya kan ke sana. Nah, Indonesia nih, saya mau gabung BRIC untuk bikin mata uang sendiri. Ya, salah satu teori konspirasinya adalah, nah ini yang ditandain sama Donald Trump. Bukan ditandain, Donald Trump memang udah ngomong bahwa saya akan menghukum semua negara-negara yang bergabung dengan BRIC gitu. Ditambah lagi dengan Amerika Serikat merasa defisit dan akhirnya bikin kebijakan yang ekstrim. Kita tuh nggak bisa nebak jalan pikirannya Donald Trump sebenarnya. Dia tuh ya bahasa yang populer di Amerika Serikat itu di Amerika. Jadi orang yang benar-benar ngeselin gitu, tapi rakyat Amerika Serikat tuh dipaksa untuk percaya dan ngikutin gerakan-gerakannya Trump gitu. Ya karena kan dia selalu dengungin Make America Great Again, Make America Great Again. Sekarang tuh beda apa ya? Itu mah yang America Great Again mah yang dulu gitu. Saya lupa. Tapi ya intinya mah gitu. Ya apa yang dilakukan Indonesia sekarang? Indonesia ngirim delegasi ke sana. Nanti belakangan bulan depan. Dalam situasi kedubes Indonesia di Amerika Serikat kosong. Itu juga kemarin jadi banyak yang ngebahas juga itu. Nanti pertanyaan Akang tadi, nanti menang Cina atau menang Amerika? Kalau Amerika kalah, Amerika bakal nyerang Cina. Kalau Cina yang kalah, nah perang dunia tertunda. Tapi Cina kalah tuh kemungkinannya kecil, karena Cina tuh punya teman Rusia, sedangkan Amerika Serikat yang dulu berteman dengan Uni Eropa, sekarang mereka musuhan. Jadi Amerika Serikat sendirian. Nah, Cina dan Rusia dan negara-negara yang lainnya kompak dalam satu barisan. Mereka tuh, negara-negara besar itu gak peduli, mereka punya sentimen masing-masing gitu. Kayak Cina dengan India tuh kan sebenarnya musuhan gitu. Tapi gak apa-apa, hanya untuk menghancurkan ekonomi Amerika Serikat mereka bersedia untuk bersatu. Ya karena kalau misalnya pun dibiarkan gitu ya. Jadi tadi kalau kita analisa pandangan Kang Guru gitu ya. Kalau dibiarkan ya lama-lama juga akan dihabisi juga Amerika kan. Semakin jauh tertinggal begitu kan. Iya makanya biar jadi mau tidak mau ya. Makanya tadi biar Amerika Serikat itu tidak di ini, maka mereka mungkin akan melakukan tindakan yang ekstrim di tahun 2027, yaitu memprovokasi Cina untuk rebutan Taiwan. Iya. Ya tentu kalau punya pandangan sendiri-sendiri juga boleh ya terkait hal itu ya. Kalau kalian punya pandangan lain boleh juga komen di bawah. Iya. Nah, kemarin kan juga Pak Prabowo menjawab pertanyaan tentang RUU TNI dan Polri ya. Menurut Akang bagaimana sih? Pak Prabowo tolong tunjukkan RUU-nya di sebelah mana, tolong tunjukkan UU-nya di mana. Karena nggak dipublikasikan ke masyarakat. Pak Prabowo malah bilang itu kan urusan DPR. Ya yang ngusulin itu kan pemerintah, bukan DPR. Yang punya lobby politik tertentu sampai membuat DPR itu mengesahkan terburu-buru dan tertutup di hotel mewah itu juga kan ya pasti tuntutan pemerintah. Jadi Pak Prabowo mohon jangan cuci tangan ketika misalkan dikatakan RUU ini bermasalah, kemudian itu kan DPR, ya nggak gitu. Dan ya itu draftnya sampai video ini dibikin ya,
nggak tahu kapan diuploadnya, tapi sampai videonya dibikin, rakyat belum tahu itu UU TNI itu yang mana yang disahkannya. Sama kayak kemarin tuh ada UU Cipta Kerja, yang dipublikasikan yang ini, yang disahkannya itu yang itu gitu. Pengkhianatan terhadap... sama kayak itu ya, undang-undang KPK waktu itu ya, kayak gini juga ya, kalau nggak salah ya. Iya kan, ceritanya kan kayak gitu juga. Jadi rakyat tuh dikibulin gitu. Jadi cuma buat ngibulin masyarakat aja biar tenang, biar wah syukurin lu, ya, biar gitu. Padahal mah ya kekuatan uang di belakang itu bisa mengendalikan. Jadi kita tuh hidup dalam Mugen Tsukuyomi, hidup dalam kepalsuan. Nah, jadi kalau RUU TNI, ya kita mau setuju mau nggak setuju tuh belum ketahuan karena draftnya aja tidak dipublikasikan. Justru yang kita komplain, yang kita protes, yang mahasiswa kemarin itu demo teriak-teriak, blabliblu dan lain sebagainya itu adalah mereka sibuknya itu, ributnya itu adalah terkait dengan transparansi DPR, bukan undang-undang TNI. Undang-undang TNI itu masih gelap. Ini ngebahas apa sih? Itu wewenang TNI sampai sejauh mana sih? Oh, akhirnya kan banyak kecurigaan gitu, Pak. Kayak Pak Jimli Asidiki mengaku ini nggak masalahku TNI ininya gitu. Kata yang lain, oh ini bermasalah sekali begini. Ya kita hanya berspekulasi kan, kita nggak tahu ya karena tertutup itu, pemerintah dan DPR-nya tertutup. Makanya di podcastnya Pak Deddy Kobisa saya tuh menegaskan sekali lagi, Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR datang berhadapan dengan rakyat, debat, diskusi, ayo. Jangan mengutus orang-orang yang pengamat lah atau pimpinan partai atau apa itu untuk melayani para akademisi berbicara. Langsung datang Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR itu punya tanggung jawab yang besar untuk bisa menjelaskan kepada rakyat. Karena Ibu itu dipilihnya sama rakyat, bukan ngumpet terus di belakang nama besar kakek. Jadi kayak ruang-ruang diskusi itu yang harus dimunculin sebelum ada undang-undangnya gitu ya. Kan kemarin demo tuh karena kita nggak dikasih tahu ada pembahasan RUU gitu kan. Coba kalau misalkan dikasih tahu gitu, terus turun ke masyarakat bersama sosialisasi, itu nggak akan ada demo. Jadi ngapain juga sih, kenapa harus sembunyi-sembunyi seperti itu? Jadi akhirnya masyarakat curiga, wah ini jangan-jangan Orde Baru akan kembali lagi. Ya wajar mereka berpikiran seperti itu. Orang undang-undang tiba-tiba tidak bisa diakses sama masyarakat. Undang-undang berlaku untuk masyarakat. Undang-undang dibuat sama DPR yang adalah perwakilan dari masyarakat. Tetapi masyarakat tidak pernah lihat apa yang terjadi di sana. Rapatnya nggak tahu, apa isinya juga nggak tahu, draftnya tidak dipublikasikan, bahkan media-media juga tidak bisa memiliki pengetahuan terkait dengan itu. Ya sekali lagi ya, ketika video ini diupload kita udah nggak tahu gimana, tapi ketika rapat itu kan tertutup. Makanya iya saya nagih itu kepada Pak Utut, Ibu Puan, khususnya Ibu Puan. Ayo berbicara di depan publik, Bu. Jangan sembunyi-sembunyi aja. Jangan biarkan mic-nya rakyat itu dimatikan. Nyalain semuanya, Bu. Gitu kan. Oke. Jadi itulah harapannya begitu ya. Tuntutannya. Oke. Berarti kalau menurut Akang, masalah apa nih yang harus dibenahin dulu di rezim Prabowo sekarang? Wah, langsung nyebut rezim. Secara definitif belum masuk rezim, tapi di belakang layar kayaknya rezim. Apa yang harus dibenahi dulu? Pertama, Pak Prabowo khususnya ya, sumber telinganya dibuka, jangan hanya mau mendengarkan informasi dari satu sumber saja. Buka, dengarkan rakyat ngomong apa, nggak usah masuk ke gorong-gorong, nggak usah. Cukup dengarkan aspirasi rakyat, cukup itu saja. Dan Pak Prabowo itu punya begitu banyak badan, punya begitu banyak alat negara yang bisa digunakan untuk mendengar aspirasi rakyat. Jadi jangan sepihak itu. Nah dari situ kemudian minta kepada perwakilan rakyat, kepada penentu kebijakan, pada pembuat regulasi, undang-undang, ya libatkan masyarakat. Karena dalam undang-undang sendiri, pembuatan undang-undang itu harus terlibat dan harus dihubungkan dengan aspirasi rakyat secara langsung. Nah kalau nggak kayak gitu ya berarti melanggar undang-undang. Pembuat undang-undang melanggar undang-undang itu maksudnya apa? Gitu kan? Nah jadi
Ayolah Pak dan Bu sekalian kita perbaiki Indonesia. Kita tuh nggak galak kok. Kita demo tuh justru gara-gara nggak didengar. Tapi kalau misalkan bapak-bapak, pejabat, ibu-ibu, pemangku kebijakan itu turun dan kemudian mau mendengar aspirasi dari kami masyarakat, saya yakin tidak akan ada persengketaan yang gimana gitu. Dan saya ngobrol misalkan dengan Pak Deddy Kobuzir gitu, misalkan ya, toh baik-baik aja kan, nggak ada masalah. Jadi jangan takut ibu jangan takut bapak sama rakyat. Rakyat mah baik sebenarnya mah, asal jangan dikurangi jatah ekonominya. Nah ini juga mungkin kan para lang Emergel Satset nanya-nanya nih gitu. Jadi pas gue baca-baca berita ekonomi sekarang, gue harus ngelakuin apa gitu. Kalau menurut Kang Guru ngelakuin apa nih masyarakat? Masyarakat kemarin udah ngantri beli emas. Oh. Coba cek di Google sekarang, masyarakat sekarang lagi ngantri beli emas karena mereka tahu bahwa kalau mereka nabung di rupiah, ya nabungnya tekor. Jadi harga rupiah sekarang 15.000, besok jadi 17.000, besok kita nggak tahu berapa. Ya jangan nabung. Makanya banyak yang akhirnya sekarang menyerbu emas, ada juga yang menyerbu perak dan lain sebagainya. Ada yang masuk ke Bitcoin dan lain sebagainya. Yang dilakukan masyarakat di sana seperti itu. Tapi intinya adalah apa yang harus kita lakukan? Bekerjalah semaksimal mungkin, jangan nabung. Tapi ini saran dari orang kaya, Kang. Jadi kalau fakir miskin itu lihat rekening gede tuh seneng. Kalau orang kaya lihat rekening gede tuh sedih nangis, Kang. Karena rekening itu artinya duitnya tuh nggak bisa beranak, nggak bisa muter, nabung kan di situ. Nah jadi silahkan lakukan sebisa mungkin golangkan, putarkan si uang itu dengan keterampilan, dengan apa ya, wayahnya sekarang mah kita tuh harus berhemat di satu sisi, kemudian lebih banyak baca-baca informasi tentang apa yang harusnya kita lakukan dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita berharap pada nilai tukar rupiah dan lain-lain, termasuk juga berharap pada pemerintah untuk memperbaiki, itu agak konyol sih. Jadi mendingan sekarang udah tutup mata tutup kuping dari pemerintah soal itu, jangan berharap pada mereka karena mereka juga pasti lagi frustasi. Ya saran dari netizen kemarin itu masuk akal, Kang. Kabur aja dulu. Itu jadi akan setuju sama kabur aja dulu gitu. Setuju karena pemerintah gagal untuk bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang layak dan memadai untuk rakyatnya sendiri. Kita UMR kecil banget dibandingkan dengan kebutuhan kita. UMR di sini berapa, Kang? 5, somehow lah. Pengeluaran kita tuh 15 juta per orang per bulan idealnya. Itu menurut BPS sendiri. Nah jadi UMR itu kan cita-cita mertua. Ya semoga anak saya punya suami yang gajinya UMR gitu kan. UMR itu kan terendah, tapi masyarakat kita menganggap itu tuh tertinggi, dan bahkan UMR itu pun sangat jauh dari biaya kesejahteraan. Sedemikian miskinnya kita. Nah, saya nanya nih, dulu guru honorer UMR nggak? Jauh di bawah. Saya sebagai guru honorer dibayar paling mahal tuh 1 juta. Ketika UMR Bandung tuh 3 jutaan. Itu paling tinggi sebagai guru honorer. Paling rendah saya dibayar 100.000 rupiah per 3 bulan. Jadi sebulannya 33.000. Itu sebagai guru honor. Nah, jadi saya terpaksa harus ngehonor ke banyak sekolahan gitu, pada waktu itu tuh. Jadi waktu Akang udah kaya raya sebagai YouTuber, saya tuh masih mencari nafkah untuk mendapatkan sejumput uang gitu. Belum. Oh, belum ya? Belum ada YouTube saya. Akang YouTube tahun berapa? Mulai 2016. Tuh kan 2006 ya. Tapi nggak ada yang nonton sampai 2020, nggak ada yang nonton. Oh gitu. Ya sudahlah, kurang lebihnya tahun 2020. 2020 baru mulai naik. Nah iya itu, 2020 saya juga masih menjadi seorang guru dengan honor segitu. Nah, rakyat Indonesia jangan berharap pada pemerintah sekarang. Sama sekali jangan berharap, karena kita harus bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Yeah. Berharap pada pemerintah itu justru malah kontraproduktif.
Jadi kalau misalkan Baraya kena musibah, jangan berharap nanti segera dapat bantuan dari pemerintah, jangan. Kalau misalkan kita lagi ada masalah apa-apa, jangan berharap agar pemerintah itu, jangan dulu lah sekarang mah. Karena pemerintah bahkan lebih balangsak, lebih miskin daripada kita, yang paling miskin mungkin. Karena rasio utangnya juga kan tinggi kan. Nah, jadi fokus gimana caranya untuk mengembangkan diri dan orang-orang terdekat kita untuk bisa hidup bertahan minimal, maksimal, makmur dan sejahtera. Oke, makasih Kang Guru ya udah Ya. datang dan memberikan wawasannya ke para Alang dan Erjal Satsat. Ada satu teori yang menarik yang namanya teori hauntologi ya. Bagaimana ketika kita menganggap sesuatu yang sebetulnya tuh udah lewat, udah nggak ada, tapi masih terus hidup dalam bayang-bayang kita. Hari ini bayang-bayang kita itu tertuju ke tahun 98. Ketika terjadi krisis ekonomi di mana udah lewat jauh gitu loh. Tapi bayang-bayangannya masih ada dan terus menghantui kita, di mana kita takut gitu ya. Bahkan tadi kata Kang Guru sudah terjadi krisis ekonomi gitu. Mudah-mudahan gak terjadi dan mudah-mudahan ekonomi kita bisa tidak seperti tahun 98. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.